Lensa-lensa murah dari pabrikan Tiongkok biasanya manual fokus. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak yang membuat lensa autofocus, terutama untuk kamera mirrorless. Salah satu pabrikan yang membuat lensa autofocus dan harganya terjangkau adalah Meiki. Meiki 55mm f1.4 yang saya review kali ini adalah lensa untuk kamera APS-C. Dia tersedia untuk Fujifilm X, Sony E-mount, dan juga Nikon Z. Prototipe lensa ini sebenarnya sudah dipamerkan di akhir tahun 2023 di sebuah pameran fotografi akbar. Tapi baru jadi sekitar bulan Februari 2024 yang lalu. Tapi karena kesibukan dan trip saya ke Jepang dan juga ke Bali, saya baru sempat mencobanya sekarang. Lensa 55mm untuk kamera APS-C berarti ekuivalen dengan 82,5 mm. Jarak fokal yang seperti itu punya karakter yang ideal untuk foto potret, close up, atau setengah badan. Jarak fokus minimumnya cukup pendek, 61 cm saja. Dan bukaannya yang besar, f1.4, itu memudahkan untuk membuat latar belakang yang blur. Karena dirancang untuk kamera APS-C, lensa ini cukup compact. Beratnya di bawah 300 gram dan filternya juga kecil, 52 mm saja. Lens hood-nya sudah tersedia, jadi kita tidak perlu repot untuk membeli secara terpisah. Dan saat kita pasang ke kamera APS-C seperti kamera Fujifilm X-S10, ukurannya terasa pas, tidak jomplang, dan buat motor seharian bukan jadi masalah. Di bodi lensanya ada tuas autofocus dan manual focus. Ada USB port di bagian mount-nya untuk update firmware, dan juga ada ring untuk mengganti bukaan dari f1.4 sampai f16. Dan juga ada tersedia fungsi autonya kalau kita mau. Tekstur dari aperture ring ini adalah bentuknya diamond, jadi anti-slip dan enak sekali waktu kita putarnya. Dan juga ada ring manual focus. Di bagian mount-nya, ini ada seal untuk mencegah air untuk masuk ke kamera atau ke lensa. Jadi lumayanlah untuk teman-teman yang sering foto atau video di keadaan cuaca buruk, misalnya hujan-hujanan. Kesan saya terhadap lensa ini cukup baik. Tidak banyak yang bisa dikomplain sebenarnya. Tapi kalau saya boleh kasih masukan, paling secara desain ring bukaan lensanya dibuat sedikit lebih jauh dan lebih tebal dari mount-nya. Jadinya waktu handling lebih ergonomis. Dan supaya konsisten, ringnya yang manual fokus ini sebaiknya dibikin sama juga ya, yang bertekstur diamond. Sehingga jadi lebih enak dilihat dan bukan hanya bagian bukaannya saja. Kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini menurut saya sangat bagus. Di bukaan terbesarnya di f1.4 hasilnya sudah cukup tajam di kamera Fujifilm X-S10 yang sensornya 26 megapiksel. Saat saya menggunakannya, kinerja autofokusnya juga terasa oke, lancar, dan deteksi wajah dan mata bekerja dengan baik dan bisa mengikuti subjek dengan baik di kondisi terang maupun di kondisi backlight atau gelap yang cukup parah. Bokeh lensa juga terlihat bagus, tidak terlihat onion ring atau chromatic aberration di outline-nya. Di bagian tengah, bokehnya terlihat bulat, tapi di bagian tepi foto, bentuk bokeh berubah sedikit menjadi lebih persegi atau pipih. Bagi saya ini normal saja untuk lensa berbukaan besar seperti ini. Saat editing, software mengenali lensa dengan baik dan mengapply profile correction seperti mengatasi masalah distorsi dan juga vignette. Yang paling menarik menurut saya adalah harga dari lensa ini. Secara global, Meiki ini menjual lensa ini dengan harga 199 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah lebih sedikit lah. Harga ini jauh lebih murah daripada lensa third party seperti Sigma 56mm f1.4 yang harganya sekitar 6 jutaan. Juga lebih murah dari Viltrox, lensa sesama pabrikan China yang harganya sekitar 4,5 jutaan. Sedangkan pihak pertama malah tidak membuat lensa seperti ini. Misalnya Fujifilm, adanya justru 56mm yang bukaannya lebih besar, yaitu f1.2 dengan harga yang lebih dari 10 jutaan. Dan belum ada lensa dari Nikon DX atau dari Sony yang seperti ini.
Pastinya lensa ini sebaiknya digunakan untuk foto potret. Tapi yang ingin menggunakan untuk hal lain seperti travel atau street, lensa ini juga cocok karena ukuran dan beratnya itu ringan. Belakangan ini saya sempat mendengar bahwa komponen elektronik untuk lensa autofocus itu agak sedikit shortage atau minim stoknya. Oleh sebab itu, lensa seperti Meike 55mm ini sepertinya akan diproduksi dalam jumlah yang cukup terbatas setiap bulannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan atau pre-order bisa menghubungi kami via WA atau email yang ada di bagian deskripsi video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video review berikutnya. Oke? Saya jumpa lagi. Bye.